Bab 2629. Penjaga itu segera berteriak kepada kultivator lain yang berisik, "Minggir kalian. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Semua orang tidak bisa berkata-kata, tetapi Oberon masih berlutut, terdiam beberapa saat seraya menyahut, "Aku enggak bersedia melakukannya, Pak." Darren menjawab, "Baiklah, bagaimana kalau kamu berlutut sekarang?" Kemudian bilang, "Pak, aku bersedia." "Maaf, Pak, aku bukan budakmu." "Hahaha, kamu bukan budakku, tapi kenapa kamu berlutut di depanku?" "Kamu berlutut di depanku, berarti tujuanmu adalah menjadi budak keluarga Rowan. Sekarang, kamu justru bilang kalau kamu bukan budakku." "Hehe, Oberon, apa kamu sedang bercanda denganku?" Oberon menjawab dengan nada dingin, "Pak, aku, Oberon, nggak akan pernah menjadi budak orang lain. Aku berlutut cuma untuk menunjukkan rasa hormatku. Yang kurang dariku bukanlah identitas, tapi kesempatan. Karena aku bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan untuk keluarga Rowan jauh dari yang bisa aku hasilkan." Darren mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu cukup percaya diri. Kalau begitu, karena rasa hormatmu kepadaku, aku akan menerimamu. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu bilang suatu hari nanti." Oberon menjawab dengan tenang, "Aku nggak akan pernah melakukan apapun di luar kemampuanku." "Jadi, Pak Darren, tenang saja. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, ketika kepala keluarga Rowan yaitu Babit, sedang berkultivasi di Danau Naga Biru, dia menemukan bahwa aura energi di Danau Naga Biru secara bertahap telah melemah. Dia kemudian mengutus bawahannya untuk menyelidiki situasi di sekitar Danau Naga Biru dan akhirnya menemukan jalan keluar dari sungai bawah tanah. Babit mengirim orang untuk memblokir sungai bawah tanah, kemudian mengirim kultivator kuat dari keluarganya untuk mencari di sekitar area dalam jarak 100 mil dari Danau Naga Biru. Setiap kultivator yang muncul di area ini akan langsung dibunuh. Dalam satu hari, ribuan kultivator terbunuh. Saat ini, Babit benar-benar menyadari keseriusan masalah ini. 6 bulan lalu, Connor mengirim seseorang untuk menyampaikan berita kepada Babit. Kultivator jimat yang bernama Kamal menghilang saat menyelidiki aura energi yang keluar dari Danau Kura-Kura Hitam. Connor curiga Kamal sudah menemukan kultivator yang memperoleh aura energi Danau Kura-Kura Hitam. Pada akhirnya, dia bertarung dengannya dan Kamal terbunuh. Hal ini menunjukkan bahwa kultivator yang memperoleh aura energi yang hilang dari Danau Kura-Kura Hitam belum mati. Kamal adalah seorang kultivator dengan berkultivasi selama 1000 tahun. Kamal adalah seorang kultivator jimat, dan seorang kultivator jimat jauh lebih kuat daripada seorang kultivator biasa. Seorang kultivator jimat yang telah berkultivasi selama 1000 tahun setara dengan seorang kultivator biasa yang telah berkultivasi selama 3000 tahun. Karena lawan dapat mengalahkan Kamal dengan mudah, maka membuktikan bahwa kekuatan kultivasi lawan lebih dari 3000 tahun. Para kultivator di kota utama Barker yang dapat berkultivasi lebih dari 1000 tahun hampir semuanya dikenal oleh 8 keluarga besar dan jumlah mereka juga tidak banyak. Karena aura energi di kota utama Barker terlalu lemah, sebagian besar kultivator yang datang ke sini akan memilih untuk pergi dari sini. Kebanyakan dari mereka akan mengumpulkan koin emas dalam waktu 100 atau bahkan ratusan tahun dan berteleportasi ke kota-kota besar lainnya. Kecuali anggota dari 8 keluarga besar, hampir tidak ada kultivator yang dapat berkultivasi di kota utama Barker selama 3000 tahun. Memikirkan hal ini, Babit mengerutkan kening dan berkata, ada pengkhianat di antara 8 keluarga besar. Babit adalah orang yang sangat sadar akan reputasi. Babit mengejek Connor tentang keluarnya aura energi Danau Kura-Kura Hitam. Sekarang setelah aura energi Danau Naga Biru telah hilang, Babit diam-diam bertekad untuk tidak membiarkan masalah ini terungkap. Terlebih lagi, kali ini Babit memutuskan untuk secara pribadi menangkap pria yang diam-diam memperoleh aura energi tersebut. Aura energi Danau Naga Biru keluar dengan cara yang sama seperti di Danau Kura-Kura Hitam. Karena terdapat penghalang aura energi di sekitar Danau Naga Biru, aura energi ini hanya dapat mengalir dari sungai bawah tanah. Oleh karena itu, selama mencari dengan cermat di sekitar Danau Naga Biru, maka pasti bisa berhasil menemukan kultivator tersebut.
Babit tidak memedulikan ramalan yang dikatakan oleh dua penjaga ruang. Dia lebih memedulikan reputasinya sendiri. Sekarang, hal seperti ini terjadi dan Babit percaya bahwa dia harus menghabisi orang ini secara pribadi. Soal 4 sumber energi utama Danau Naga Biru, Hutan Harimau Putih, Gunung Burung Merah dan Danau Kura-Kura Hitam adalah rahasia besar dan tidak diketahui orang luar. Selain itu, orang ini telah berkultivasi lebih dari 3.000 tahun, hal ini sungguh aneh. Oleh karena itu, Babit percaya bahwa pasti ada pengkhianat di dalam 8 keluarga besar. Setelah membunuh orang ini, dia harus menemukan pengkhianat tersebut. Bab 2630. Di luar area Danau Naga Biru, terdapat total 3 danau besar. Ketiga danau besar tersebut adalah Danau Garya, Danau Marina dan Danau Plante. Ketiga danau besar ini semuanya berada di bawah pegunungan yang tertutup salju. Babit pertama kali datang ke Danau Garya. Dia berdiri di tepi danau, lalu melepaskan kekuatan pikirannya dan menggunakan untuk menjelajahi Danau Garya yang luas, tetapi dia tidak menemukan aura energi yang keluar dari dalam danau tersebut. Tidak lama kemudian, Babit berubah menjadi bayangan dan muncul di tepi Danau Marina dalam sekejap mata. Babit sekali lagi melepaskan kekuatan pikirannya untuk mendeteksi aura energi di dalam danau. Kali ini, Babit juga kembali tanpa hasil, kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Selanjutnya, dia muncul di tepi danau besar ketiga, Danau Plante. Di antara 3 danau besar yaitu Danau Garya, Danau Marina dan Danau Plante adalah danau yang paling besar dan luasnya hampir 1/10 dari Danau Naga Biru, adalah danau yang paling besar dan luasnya hampir 1/10 dari Danau Naga Biru. Alasan Babit menjelajahi danau adalah untuk menemukan kultivator kuat yang benar-benar mendapatkan energi Danau Naga Biru. Beberapa hari yang lalu, Babit mengirim kultivator kuat dari keluarga Rowan ke sekitar area Danau Naga Biru untuk membunuh para kultivator. Meskipun ribuan kultivator terbunuh hanya dalam 3 hari, Babit tahu betul bahwa seorang kultivator dengan kultivasi 3.000 tahun, seorang kultivator yang dapat membunuh kultivator jimat kamal dengan mudah itu pasti memiliki kekuatan yang kuat. Walaupun dia bertemu dengan anggota keluarga Rowan, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Anggota keluarga Rowan pasti akan terluka atau bahkan meninggal. Namun, dalam 3 hari ini, Babit tidak mendengar ada satupun kultivator kuat di keluarganya yang terluka atau meninggal selama pertarungan. Dalam 3 hari ini, rencananya sangat berhasil. Namun, Babit tahu betul di dalam hatinya bahwa makin sukses rencananya, makin terbukti bahwa orang yang dikirim belum menemukan kultivator yang benar-benar mendapatkan keuntungan tersebut. Sekarang, masalah ini telah menyebabkan badai di kota dan semua orang tahu bahwa telah terjadi pembunuhan di daerah dekat Danau Naga Biru. Sebagai kepala dari 8 keluarga besar di kota utama Barker, keluarga Rowan tidak pernah punya dendam dengan kultivator biasa. Sekarang, jika hal seperti ini terjadi, para kultivator pasti akan curiga terhadap mereka. Selain itu, hal serupa juga terjadi di Danau Kura-Kura Hitam beberapa waktu lalu. Dulu, 8 keluarga besar yang selalu bersikap rendah hati di kota utama Barker, takut mereka tidak akan bisa lolos dari perbincangan masyarakat. Babit awalnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang, tetapi sekarang masalah tersebut telah terungkap dan dampaknya sangat besar. Satu-satunya cara adalah menemukan kultivator yang memanfaatkan aura energi itu sesegera mungkin, membunuhnya dan kemudian mengirim orang untuk mengintimidasi kultivator di kota utama Barker dan secara bertahap menekan masalah ini. Di kota utama Barker, meskipun 8 keluarga besar bukan penguasa kota, identitas dan posisi yang dinikmati oleh 8 keluarga besar jauh melebihi penguasa kota Edmund. Seseorang yang sudah mendapat untung tidak akan mau menimbulkan masalah lagi. Saat memikirkan hal ini, hati Babit melonjak karena marah. Sambil berdiri di tengah angin dan salju, menatapi Danau Plante yang besar, Babit bergumam dengan dingin, ini adalah danau besar terakhir. Kalau kita nggak bisa menemukannya, reputasiku sebagai Babit akan hancur. Setelah berkata demikian, Babit melepaskan kekuatan pikirannya yang kuat dan memindai seluruh Danau Plante. Tidak lama kemudian, cermin perunggu yang memancarkan aura energi yang kuat ditangkap oleh Babit. Babit mengulurkan tangan kirinya,
lalu di atas tangan kirinya aura hitam terpancar. Kekuatan hisap yang kuat langsung bereaksi dengan aura energi naga biru di cermin perunggu. Detik berikutnya, cermin perunggu berubah menjadi seberkas cahaya biru, meluncur dari dasar danau, bergegas keluar dari danau, melayang di udara dan terus berputar. Saat melihat cermin perunggu ini, ekspresi keterkejutan muncul di mata Babit. Kemudian, dia berkata, aura yang sangat kuat. Apa ini senjata ajaib ruang dan waktu khusus? Senjata ajaib ruang dan waktu merupakan senjata ajaib yang dapat menciptakan ruang dan waktu serta mengubah laju aliran ruang dan waktu. Konon katanya, bahwa hanya penjaga ruang di ruang atas yang dapat menciptakan senjata ajaib ini. Tidak hanya ruang tengah yang tidak memiliki senjata ajaib seperti itu, bahkan di ruang atas, hanya sedikit orang yang memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Sekarang, senjata ajaib ruang dan waktu muncul di hadapannya. Aura energi kuat yang terpancar dari senjata ajaib ruang dan waktu mengejutkan Babit. Babit diam-diam berpikir dalam hatinya, mungkinkah dua penjaga ruang atas turun lagi ke ruang tengah? Babit memutar bola matanya, masih tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Pada saat ini, cermin perunggu yang tergantung di udara tiba-tiba mempercepat putarannya, lalu cahaya keemasan menyelimuti cermin perunggu. Detik berikutnya, ajaib yang dapat menciptakan ruang dan waktu serta mengubah laju aliran ruang dan waktu. Konon katanya, bahwa hanya penjaga ruang di ruang atas yang dapat menciptakan senjata ajaib ini. Tidak hanya ruang tengah yang tidak memiliki senjata ajaib seperti itu, bahkan di ruang atas, hanya sedikit orang yang memiliki senjata ajaib ruang dan waktu. Sekarang, senjata ajaib ruang dan waktu muncul di hadapannya. Aura energi kuat yang terpancar dari senjata ajaib ruang dan waktu mengejutkan Babit. Babit diam-diam berpikir dalam hatinya, mungkinkah dua penjaga ruang atas turun lagi ke ruang tengah? Babit memutar bola matanya, masih tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Pada saat ini, cermin perunggu yang tergantung di udara tiba-tiba mempercepat putarannya, lalu cahaya keemasan menyelimuti cermin perunggu. Detik berikutnya, Surya dan Hamdan muncul dari udara tipis. Saat mereka keluar dari cermin perunggu, mereka melihat Babit yang sedang berdiri di tepi danau. Saat melihat mereka berdua, Babit tiba-tiba terpana seraya berkata, "Hamdan, ternyata kamu." Apa? Bab 2631. Pak Babit. Babit berkata, "Ternyata, kamu yang menceritakan rahasia 4 keluarga besar kepada orang luar. Aku nggak akan meminta pertanggungjawabanmu untuk saat ini. Sekarang, aku bertanya padamu, siapa pria ini? Bagaimana kalian bisa mencuri aura energi danau naga biru milikku ini?" Surya menatap Babit dan berkata dengan jujur, "Kami nggak mencuri aura energi danau naga biru." Aura energi danau naga biru keluar dengan sendirinya dan mengalir begitu saja ke danau Plante. Kami hanya mendapat untung darinya, itu saja. Alasan. Babit berkata dengan marah, "Aku nggak peduli siapa kamu. Kamu pantas mati karena mencuri aura energi danau naga biru milikku. Dan kamu juga Hamdan, harusnya kamu sudah lama mati. Terakhir kali, aku mengirim orang untuk memburumu. Aku nggak menyangka kalau kamu akan selamat. Kali ini, aku nggak akan memberimu kesempatan lagi." Mendengar hal tersebut, Hamdan pun berkata dengan getir, "Pak Babit." Surya mengulurkan tangannya untuk menghentikan Hamdan dan berkata, "Senior Hamdan, sepertinya dia nggak akan melepaskan kita. Kalau itu masalahnya, nggak perlu banyak bicara lagi. Ayo kita lawan saja dia." "Apa, kamu benar-benar ingin melawanku?" "Hehehahaha." Babit tiba-tiba menengadah dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Kemudian, dia berkata, "Nak, kurasa kamu harus tahu dengan siapa kamu bicara. Jangan lupa, aku ini kepala keluarga Rowan. Keluarga Rowan adalah pemimpin dari 8 keluarga besar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap lancang seperti ini? Terimalah telapak tanganku ini." Sambil berkata seperti itu, mendadak Babit melayangkan telapak tangannya ke arah Surya. Tiba-tiba saja, sebuah tapak tangan hitam raksasa terbang melayang. Surya memadatkan perisai pertahanan untuk melawan. Namun, dalam sekejap mata,
Perisai pertahanan itu hancur berkeping-keping dan tapak tangan hitam tersebut langsung menghantam dada Surya. Puff! Surya memuntahkan darah. Kemudian, dia jatuh tersungkur dan mendarat di rumput di tepi danau, lalu jatuh pingsan. Babit berkata, "Sekarang, aku akan mengantarmu pada kematianmu." Babit mengambil kesempatan dan hendak kembali menyerang. Tiba-tiba saja, Hamdan muncul di depan Babit dan berlutut dengan diiringi suara gedebuk. Hamdan berlutut di tanah dan bersujud kepada Babit. "Pak Babit, tolong lepaskan dia. Dia masih muda dan belum berpengalaman di dunia ini. Kuharap Pak Babit bisa memberinya kesempatan. Kalau Pak Babit bersedia melepaskan Surya, aku akan melakukan apapun yang Pak Babit inginkan." Cahaya dingin melintas di mata Babit dan dia berkata dengan dingin, "Hamdan, kamu saja nggak bisa melindungi dirimu sendiri, apa kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku juga akan membunuhmu. Apa kamu pikir permohonan belas kasihanmu itu akan berarti bagiku?" Bab 2632. Hamdan berlutut di tanah. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Pak Babit, kalau kamu bersedia melepaskannya, aku bisa menggantikan Pak Babit mengambil topeng hitam dari Pak Edmund. Dengan begitu, Pak Babit bisa menggantikan Pak Edmund menjadi penguasa kota utama Barker yang baru." Alasan kenapa Edmund bisa menjadi penguasa kota utama Barker bukan karena hal lain, tetapi karena kekuatan yang dimilikinya. Edmund juga berlatih kultivasi dengan energi gelap. Selain itu, dia juga memiliki topeng hitam yang begitu berharga. Topeng hitam tersebut merupakan hasil dari latihan, kultivasi dengan energi gelap yang dilakukan Edmund, yang juga digabungkan dengan latihan kultivasi yang dilakukan Edmund selama 8.000 tahun. Siapa saja yang mengenakan topeng hitam tersebut bisa langsung mendapatkan kekuatan latihan kultivasi selama 8.000 tahun. Itu sebabnya, topeng hitam tersebut selalu menjadi dambaan. Ribuan tahun yang lalu, 8 keluarga besar takut pada Edmund karena mereka khawatir akan membuat marah Edmund, yang akhirnya akan mencetuskan pertarungan dan mengakibatkan pembantaian anggota 8 keluarga besar. Saat ini, 8 keluarga besar telah berkembang pesat dan memiliki pengaruhnya masing-masing. Sekarang, 8 keluarga besar tidak lagi takut pada Edmund. Bahkan, 4 kepala keluarga dari 4 keluarga inti memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan bahkan membunuh Edmund. Namun, 9 penguasa kota dari 9 kota utama di ruang tengah sudah memiliki perjanjian satu sama lain. Jika satu penguasa kota terbunuh, penguasa kota lainnya akan bergabung untuk melakukan serangan balasan. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa ketertiban di 9 kota utama tersebut selalu dapat terjaga. Hanya kota utama yang melakukan pembunuhan, yang akan menjadi kota utama yang adil dan kota utama yang adil akan menjadi kota utama yang melakukan pembunuhan. Perang akan dimulai jika kota utama kehilangan karakteristik aslinya. Pada saat itulah, penguasa kota sekarang dapat dibunuh dan mendukung penguasa kota yang baru untuk menjabat. Tentu saja, selain cara tersebut masih ada cara yang lain, yaitu dengan cara mengirim seorang kultivator yang sangat kuat, yang berani berkorban untuk menyerang dan membunuh penguasa kota. Dengan cara tersebut, meski kultivator itu akan terbunuh, penguasa kota juga tetap akan mati. Oleh karena itu, semua orang pasti akan mendukung penguasa kota yang baru untuk menjabat. Justru karena Hamdan mengetahui ambisi Babit inilah, dia berani menggunakan hal tersebut sebagai syarat dan berharap Babit akan menyetujuinya. Mendengar yang dikatakan Hamdan, Babit pun tersenyum dan berkata, "Hamdan, karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kenapa kamu nggak langsung saja membunuh Pak Edmund? Dengan begini, aku bisa langsung menjadi penguasa kota. Selain itu, hadiah yang akan kuberikan padamu juga pasti nggak akan berkurang." Mendengar hal tersebut, Hamdan pun mengerutkan kening dan berkata, "Aku juga berpikir untuk melakukan semua itu demi membalas budi pada Pak Babit. Tapi, kenyataannya Pak Babit, kamu harus tahu betul dengan kekuatan yang kumiliki ini, aku nggak akan mungkin bisa mengalahkan Pak Edmund. Itu sebabnya, aku hanya bisa mengambil topeng hitam milik Pak Edmund secara diam-diam. Hehehe, sepertinya kamu itu memang orang yang cerdas, Hamdan. Kamu bisa mendapatkan ratusan koin emas hanya dalam beberapa bulan saja. Sepertinya aku juga sudah tahu alasannya." "Enggak Pak, aku bukan orang yang cerdas,
kata Hamdan. Dengan kata lain, sebelum menjadi orang yang cerdas, seseorang harus terlebih dulu memahami dirinya sendiri dan melakukan sesuatu sesuai dengan karakternya sendiri. Hanya dengan cara itu, seseorang bisa menjadi nggak terkalahkan. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang terlebih dulu memahami dirinya sendiri. Ya, Babit mengangguk dan berkata, aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi, aku punya satu syarat lagi kalau kamu ingin aku melepaskannya. Hamdan menunduk dan berkata dengan hormat, apa syaratnya, Pak? Tolong beritahukan padaku. Babit berkata, syaratku adalah, mulai sekarang aku ingin kamu mengikutiku dan menjadi pelayan Babit untuk selamanya. Ini, Hamdan tercengang. Dia tidak menyangka jika Babit akan menjadi serakah seperti ini. Babit benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai budaknya untuk selamanya. Tidak diragukan lagi, hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi seorang kultivator. Babit berkata, bagaimana, apa kamu mau? Babit agak mengerutkan kening dan berkata, kudengar kamu sedang mencari anak cahaya. Katanya ratusan tahun lalu, setelah bertarung, anak cahaya dan penguasa kegelapan secara bersama-sama jatuh ke ruang bawah. Mungkin, anak cahaya yang kamu cari itu sudah mati. Bab 2633. Hamdan, aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat dibanding anak cahaya. Menjadi budakku pasti akan meningkatkan status keluarga Jawarna di ruang tengah. Bagaimana, kamu nggak mau? Apa karena orang ini adalah anak cahaya yang kamu cari itu? Ruang cahaya bukanlah salah satu dari 9 kota utama. Ruang cahaya berada di ruang tengah, di luar 9 kota utama. Meskipun ada banyak kultivator kuat di ruang cahaya, mereka tidak mau menindas atau menguasai yang lain karena hati mereka yang mulia. Alasan Hamdan bersedia mengikuti anak cahaya bukanlah demi identitas maupun status. Sayangnya, Babit tidak memahami hal semacam ini. Hamdan melirik Surya yang tidak sadarkan diri dan terbaring di tanah. Dia pun menghela napas tak berdaya di dalam hati. Kemudian, Hamdan membungkuk dan berkata dengan hormat, Hamdan bersedia mengikuti Pak Babit seumur hidup, berperang demi Pak Babit dan mewujudkan impian Pak Babit. Hahaha, mendengar hal tersebut, Babit pun menengadah dan tertawa. Kemudian, dia berkata, bagus. Berdirilah, Hamdan. Dengan berpegang pada kata-katamu, aku akan mengampuni dia. Sekarang, ikutlah denganku. Baik, Pak Babit. Aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Babit mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan kelima jarinya untuk mengisap dengan kuat. Cermin perunggu yang tergantung di udara langsung jatuh ke tangan Babit. Kemudian, Babit menatap Hamdan dan berkata, barusan, aku melihat kalian berdua terbang keluar dari cermin perunggu ini. Apa cermin perunggu ini adalah senjata ajaib ruang dan waktu? Benar, Pak. Cermin perunggu itu memang senjata ajaib ruang dan waktu. Hamdan berkata, laju waktu dan ruang di dunia cermin perunggu ini 10 kali lipat lebih cepat dibanding laju di luar sana. 10 hari di cermin perunggu ini, hanya setara dengan 1 hari di dunia luar sana. Oleh karena itu, cermin perunggu ini sangat bermanfaat bagi para kultivator. Masalahnya sudah sampai di titik ini. Hamdan tidak peduli pada cermin perunggu itu. Dia hanya berharap Babit akan melupakan Surya setelah mendapatkan cermin tersebut. Ternyata seperti itu. Kalau begitu, bagaimana cara memasuki dunia di dalam cermin perunggu ini? Aku nggak tahu kalau itu. Kamu nggak tahu. Lantas dari mana cermin perunggu ini berasal? Apa dia yang memiliki cermin perunggu ini? Mendengar hal tersebut, Hamdan pun menjadi terkejut. Dia mengira Babit akan melupakan Surya setelah mendapatkan cermin perunggu tersebut. Akan tetapi, tanpa diduga Babit akan bertanya seperti itu. Hamdan pun hanya bisa berkata dengan cemas, bukan begitu, Pak. Ada orang yang membawa kami ke dalam cermin perunggu itu. Tepat di saat Pak Babit datang, orang itu sudah pergi duluan karena ada hal yang harus dilakukan. Apa dia itu kultivator ruang atas? Babit mengerutkan kening dan berbisik. Kalau pemuda ini dipilih oleh kultivator ruang atas dan dia mengikuti aura cermin perunggu ini untuk bisa menemukannya, aku khawatir akan terjadi pertempuran yang sengit. Meskipun Babit adalah kepala keluarga Rowan dan memiliki status yang sangat tinggi di kota utama Barker, bagaimanapun tempat ini merupakan ruang tengah.
Terdapat ruang atas di atas ruang tengah ini. Sejauh ini, Babit tidak ingin bermusuhan dengan para kultivator ruang atas. Kalau begitu, biarkan saja cermin perunggu ini tetap di sini. Hamdan, kamu ikut kembali bersamaku. Baik, Pak. Hamdan pun pergi bersama Babit. 1 jam kemudian, Surya perlahan-lahan terbangun. Melihat cermin perunggu tergeletak di tanah, Surya memperhatikan sekeliling dan berteriak, "Senior Hamdan, Senior Hamdan. Mungkinkah Babit sudah membawa Senior Hamdan?" Surya teringat percakapan antara Hamdan dan Babit sebelum. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Surya menyadari jika demi menyelamatkan dirinya, Hamdan sudah menerima persyaratan yang diajukan Babit dan sekarang Hamdan mengikuti Babit kembali ke kota utama Barker. Bab 2634. Memikirkan hal tersebut, Surya pun menggertakkan giginya dan berkata di dalam hati, Surya, kamu sudah berlatih di dunia cermin perunggu selama 1500 tahun. Tak disangka, kamu tetap saja nggak bisa menyelamatkan Senior Hamdan. Sekarang, tidak diketahui bagaimana nasib Hamdan. Entah dia sudah mati atau belum. Untuk menyelamatkan Hamdan, Surya pun mengubah penampilannya dan memasuki kota utama Barker dengan menggunakan lencana kota utama milik keluarga Alvaro. Surya tiba di sebuah kedai minuman. Dia memesan 2 botol anggur dan duduk di sana. Sambil minum, Surya diam-diam menguping percakapan para tamu di sekitarnya. Sebelum memasuki kota, Surya membantu seorang kultivator untuk mengusir beruang liar. Setelah itu, Surya mengetahui dari orang tersebut jika kedai minuman merupakan tempat terbaik untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi di kota utama Barker. Hal tersebut karena sebagian besar kultivator di kota utama Barker suka minum. Tidak peduli apakah hal tersebut karena sebagian besar kultivator di kota utama Barker suka minum. Tidak peduli apakah mereka itu kultivator bangsawan ataupun kultivator jelata, mereka akan tetap pergi ke kedai minuman untuk minum-minum. Setelah mabuk, mereka pasti akan menceritakan informasi yang mereka ketahui. Bahkan, banyak pembunuhan di kota utama Barker terjadi di lapangan di luar kedai minuman tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang ingin rahasianya terbongkar. Akan tetapi, beberapa orang suka melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai privasi orang lain. Lantaran alasan inilah, kedai minuman juga menjadi tempat yang berbahaya. Surya adalah orang yang rendah hati. Dia tidak pernah ingin tahu masalah pribadi orang lain. Surya juga tidak pandai minum. Itu sebabnya, dia tidak pernah mendatangi tempat-tempat seperti kedai minuman. Hanya saja, sekarang Senior Hamdan tertangkap karena dirinya. Mau tidak mau, Surya hanya bisa mendatangi kedai minuman demi menyelamatkan Senior Hamdan. Surya mengambil gelas anggurnya dan mulai menyesapnya. Pada titik ini, para pengunjung di meja sebelah kiri mulai mengobrol. Apa kamu tahu, apa yang terjadi di Danau Naga Biru baru-baru ini? Aku tahu, katanya, keluarga Rowan mengirim banyak orang untuk membunuh semua kultivator yang berlatih di dekat Danau Naga Biru. Aku juga mendengar kalau ada pengkhianat yang melarikan diri dari Danau Naga Biru dan bersembunyi di dekatnya. Lalu, kenapa mereka harus membunuh semua kultivator yang berada dalam jarak 100 km dari Danau Naga Biru hanya karena munculnya seorang pengkhianat? Kupikir, itu mungkin karena pengkhianat ini mengetahui rahasia yang harusnya nggak dia ketahui. Kudengar 8 keluarga besar punya rahasianya masing-masing. Surya melihat 2 botol anggurnya yang hampir habis, tetapi belum juga mendapatkan informasi yang berguna. Dengan perasaan kecewa, dia hendak membayar dan pergi, ketika tiba-tiba saja terdengar suara. Kudengar Hamdan nggak mati. Pak Babit menemukan Hamdan di dekat Danau Naga Biru. Mungkin Hamdan mengetahui rahasia keluarga Rowan. Lantas, kenapa keluarga Rowan nggak membunuh Hamdan? Ini, aku sendiri juga nggak paham akan masalah itu. Setelah meninggalkan kedai minuman tersebut, Surya sampai di depan rumah keluarga Rowan. Dia berdiri di depan pintu dan merasa ragu-ragu untuk sesaat. Kemudian, Surya melihat Darren keluar dari kediaman yang besar itu. Dia berkata kepada seorang pelayan yang menunggu di pintu masuk rumah, cepat pergi ke kedai minuman untuk membeli 2 botol anggur yang berkualitas. Keluarga Babit akan menjamu para tamu. Aku mengerti,
Pak Darren. Pelayan itu pun berbalik dan pergi. Pada titik itu, tatapan mata Darren melihat sekilas ke arah Surya. Surya juga ikut berbalik dan pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Surya mendengar suara yang sudah familiar baginya dari arah belakang. Aku mengerti, Pak Darren. Suara tersebut terdengar begitu familiar bagi Surya. Surya buru-buru bersembunyi di pojokan dan diam-diam mengintip untuk melihatnya. Seketika itu juga, Surya langsung tertegun dan berbisik, "Oberon, dia juga benar-benar datang kemari." Surya tidak menyangka jika pemimpin suci Oberon dari organisasi Cahaya Dewa juga akan datang ke kota utama Barker. Mungkinkah Oberon sudah lulus ujian tetua tanpa malam? Akan tetapi, jika Oberon lulus ujian, kenapa dia kembali datang ke kota utama Barker ini? Bab 2635. Awalnya, Surya mengira jika Oberon akan pergi ke kota utama Victor. Tanpa diduga, ternyata dia juga berada di kota utama Barker. Selain itu, kelihatannya Oberon kini sudah menjadi budak di kota utama Barker ini. Jika Surya menemui Oberon dan bertanya kepadanya, mungkin dia akan bisa mengetahui keberadaan senior Hamdan. Oberon berbalik dan pergi. Surya mengikutinya dari belakang. Kemudian, Surya mendapati jika Oberon sampai di sebuah arena latihan dengan ukiran naga biru raksasa di dalamnya. Sementara itu, di sampingnya terdapat tanda yang bertuliskan arena latihan naga biru. Setiap hari, ada banyak pertarungan yang berlangsung di arena latihan. Akan tetapi, mereka yang bisa memasuki arena latihan hanyalah anggota internal dari 8 keluarga besar. Total ada 3 arena di dalam sana, yaitu arena budak, arena pelayan, dan arena penjaga. Setelah memasuki arena latihan naga biru, seorang budak membawa Oberon menuju arena budak. Pada saat ini, Oberon melihat seorang budak keluarga Belden tengah berdiri di atas arena sambil berkacak pinggang. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Siapapun yang nggak terima, silakan datang kemari dan lawan aku." Oberon melompat ke atas arena. Dia memandangi lawannya yang bertubuh besar dan berotot di seberang sana, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku datang untuk bertarung denganmu, ayo serang aku." Kamu pikir kamu itu siapa? Lupakan saja, aku hanya akan menggunakan 70% kekuatanku nanti. Kalau kamu sadar kamu itu bukan tandinganku, langsung lompat saja sendiri dari arena ini. Enggak, aku ingin kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, kata Oberon. Apa? Daging di wajah pria gendut itu bergetar dan dia berkata dengan marah. Berani-beraninya kamu memintaku menggunakan seluruh kekuatanku. Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Setelah berkata seperti itu, pria gendut tersebut merapalkan mantra. Seketika itu juga, tampak kepulan badai emas berputar-putar di lengan kanan pria gendut tersebut. Badai emas itu terus berputar hingga akhirnya muncul pelindung lengan dari emas yang begitu besar. Pria gendut itu memelototi Oberon dan mengumpat, "Tamat sudah riwayatmu, pria tua." Setelah berkata demikian, pria gendut tersebut tiba-tiba menerjang ke depan. Mulutnya berteriak marah. Dia mengayunkan tinjunya, menghantamkan tinjunya ke arah Oberon, dan berteriak, "Matilah kamu." Pada titik ini, Oberon terlihat begitu tenang. Mulutnya merapalkan mantra. Detik berikutnya, dinding pertahanan cahaya putih muncul di depan Oberon. Pria gendut itu meninju dinding pertahanan cahaya putih tersebut. Sebuah pusaran muncul pada dinding cahaya putih itu dan langsung mengisap lengan kanan pria gendut tersebut kuat-kuat. Segera setelah itu, dinding pertahanan cahaya putih tersebut langsung menghilang. Oberon mengangkat satu jarinya. Cahaya putih muncul di ujung jarinya itu. Tampak Oberon menyentuh dahi pria gendut itu dengan lembut. Tiba-tiba saja, pria gendut itu terpental ke belakang dan jatuh dari arena. Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Pria gendut tersebut mengaku kalah. Kemudian, Oberon menghadapi lebih dari belasan orang di atas arena secara berturut-turut. Oberon mampu mengalahkan masing-masing dari lawan-lawannya tersebut dengan mudah. Kemudian, Oberon melompat dari arena dan mengedipkan mata ke arah budak di samping. Budak tersebut mengangguk dan membungkuk hormat kepada Oberon. Segera saja, pertandingan di arena tersebut dilanjutkan. Oberon berbalik,
lalu berjalan keluar dari arena latihan naga biru. Surya ikut meninggalkan arena latihan naga biru mengikuti Oberon. Kemudian, Surya bertanya sambil memandangi punggung Oberon, "Sobat, bolehkah aku bicara denganmu sebentar?" Mendengar hal tersebut, Oberon pun berhenti. Dia berbalik dan menatap Surya, lalu berkata sambil mengerutkan kening, "Apa kita saling kenal?" Surya membawa Oberon ke sebuah gang terpencil dan langsung menunjukkan penampilan aslinya. Melihat Surya yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Oberon pun menjadi tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Surya, kenapa kamu bisa ada di sini?" Surya berkata dengan putus asa, "Sulit untuk menjelaskan masalah ini. Tapi, sekarang aku butuh bantuanmu. Kuharap kamu bisa membantuku." "Benarkah?" tanya Oberon dengan ragu. "Kalau begitu, bagaimana caraku bisa membantumu?" Surya menceritakan tentang Hamdan kepada Oberon. Setelah mendengar hal tersebut, Oberon langsung tampak terkejut dan berkata, "Kamu bilang, senior Hamdan sekarang sudah menjadi budak. Kepala keluarga Rowan adalah majikannya." Bab 2636. Melihat ekspresi terkejut di wajah Oberon, Surya pun mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa kamu terkejut?" "Ya, aku memang terkejut. Kamu mungkin gak tahu metode yang dilakukan oleh senior Hamdan," kata Oberon. "Sejauh yang ku ketahui, senior Hamdan mampu mendapatkan ratusan koin emas hanya dalam waktu 3 bulan saja. Orang biasa akan sulit untuk melakukannya meski menghabiskan ratusan tahun sekalipun. Aku bisa membantumu mencari tahu tentang senior Hamdan. Tapi, kamu harus tahu kalau keluarga Rowan dijaga ketat. Kultivator biasa sangat sulit untuk bisa menemui kepala keluarga. Seenggaknya untuk saat ini, aku belum bisa menghubungi kepala keluarga." "Ya, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu." Surya berbalik dan ingin pergi. Akan tetapi, Hamdan buru-buru memanggil Surya dan berkata, "Tunggu sebentar, Surya. Aku punya permintaan yang lancang. Kamu harus tahu kalau sangatlah sulit untuk bisa berlatih kultivasi di kota utama Barker ini. Jadi, kuharap kamu bisa membantuku." Mendengar hal tersebut, Surya pun berbalik. Dia menatap Oberon, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu. Untuk saat ini, aku bisa memberimu 50 koin emas terlebih dulu. Setelah aku menyelamatkan senior Hamdan, aku akan memberikan 50 koin emas lagi kepadamu. Dengan begitu, kamu akan memiliki 100 koin emas. Kamu bisa menggunakannya untuk meninggalkan kota utama Barker dan pergi ke kota utama lain yang memiliki aura energi yang lebih kuat. Berlatih di sana akan membantumu meningkatkan kekuatanmu lebih cepat lagi." "Enggak Surya, kamu sudah salah paham. Mungkin kamu enggak tahu, tapi aku, Oberon, adalah orang yang menyukai petualangan dan gairah. Senjata ajaibmu, yaitu cermin perunggu, sudah membuatku kagum. Kalau kamu nggak keberatan, setelah menyelamatkan senior Hamdan, aku ingin mengikutimu dan berlatih kultivasi bersama di dunia cermin perunggu. Tapi, dunia cermin perunggu butuh energi untuk bisa mempertahankannya. Energi yang cukup nggak selalu tersedia di tempat ini." Surya tertegun selama beberapa saat dan ingin menjelaskan. Akan tetapi, Oberon berkata, "Enggak Surya, dengarkan aku. Aku bersedia berlatih kultivasi denganmu kapanpun itu. Kalau kamu membiarkanku tetap tinggal di sisimu, aku bahkan juga bersedia menjadi budakmu." "Apa? Enggak, Oberon. Kita hanya bisa jadi teman, bukan budak." Oberon menatap Surya lekat-lekat dan bertanya, "Jadi, kamu setuju?" "Ya," Surya mengangguk dengan penuh semangat. Oberon menepuk pundak Surya dan mereka berdua sepakat untuk bertemu kembali besok. Kemudian, Oberon pun pergi. Surya memandangi punggung Oberon. Dia tidak percaya jika Oberon yang dulu begitu sombong, sekarang malah jadi memohon-mohon. Tampaknya, kota utama Barker jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan Surya. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke 9 kota utama di ruang tengah adalah yang terbaik dari berbagai ruang dan waktu. Ruang dan waktu di bumi hanyalah ruang rendah. Selain itu, meskipun Oberon sebelumnya sangat kuat, sekarang dia hanyalah satu dari banyak kultivator tanpa nama di sini. Sebagai kota utama pembunuhan, setiap hari dan setiap jam akan terjadi pertarungan di kota utama Barker ini.
Setidaknya, puluhan ribu orang akan tewas dalam pertarungan tersebut setiap harinya. Tempat ini penuh dengan pertumpahan darah, sekaligus juga tempat untuk menguji sifat manusia. Betapapun sombongnya seseorang, ketika sampai di tempat ini, dia tetap harus menundukkan kepalanya yang arogan tersebut. Bersambung ke bab 2637. Terima kasih.